Halo teman-teman semuanya, balik lagi sama aku Alveda Pandi. Jadi teman-teman, hari ini kita memasuki hari kedua pelatihan penguatan moderasi beragama pemuda lintas agama tingkat Provinsi Sumatera Selatan. Nah, jadi hari ini sebenarnya itu mulai pukul 7.30 teman-teman, tapi sekarang itu pukul 9.44. Ya benar, kita udah telat hampir mau 2 jam. Karena tadi aku ada urusan teman-teman buat ngambil sesuatu dulu. Akhirnya aku baru bisa datang ke sini. Nah, ini harusnya sekarang sesinya untuk coffee break. Ini sesi coffee break dan juga aku akan masuk di materi yang selanjutnya. Nah, lalu teman-teman, hari ini itu kegiatannya yang paling kalau aku lihat tadi ya, kita bakal ya masih dengan materi aja sih. Kita bakal ngajutin materi yang kemarin tentang ubah asumsi membangun perspektif sama apa ya materi satu lagi ya. Oh, kayaknya satu lagi tuh bakal tentang moderasi beragama gitu teman-teman. Jadi nanti akan dibawakan oleh Pak Lukman Hakim. Nah, jadi teman-teman, kita lihat aja bagaimana keseruan hari ini. Nanti aku seperti biasa bakal ngambil beberapa record yang biasa aku ambil dan juga yang bisa aku masukin ya, karena kan ini kan membahas tentang keberagaman agama kan teman-teman. Aku ngerasa kayak itu kadang-kadang nggak semuanya itu bisa aku masukin, paling beberapa aja, karena kan ada beberapa mungkin takutnya yang cukup hanya dibahas di dalam forum inilah, nggak sampai dibawa keluar kan. Jadi ya menurut aku kalau yang dibahasnya itu secara umum universal, nah itu boleh kita masukin ke dalam konten. Tapi kalau menurut aku yang hanya bisa di dalam forum ini aja, ya sudah nggak usah kita masukin gitu kan. Oke, tanpa lama-lama langsung aja kita ke kegiatan selanjutnya. Oke teman-teman, jadi di sesi tadi pagi itu kami dibagi menjadi 3 kelompok. Nah, ternyata di 3 kelompok ini kami diminta untuk mendiskusikan masalah yang terjadi di masyarakat belakangan ini. Ya, masalah-masalah yang diambil itu merupakan masalah yang terbaru lah saat ini teman-teman. Nah, dimana kelompok pertama itu tadi ada membahas masalah tentang kasus perpeloncoan yang dilakukan oleh Himateta atau Himpunan Mahasiswa Teknik Pertanian dari Universitas Sriwijaya. Nah, lalu yang kedua itu ada membahas tentang masalah wanita hamil yang belakangan ini dibunuh di suatu hotel di Kota Palembang. Nah, lalu kelompok ketiga yaitu adalah kelompok saya. Itu tadi kami sebenarnya mereka sih, kan aku tadi datangnya telat kan, jadi yang membahas itu hanya mereka saja. Tetapi dari kelompok kami itu ada membahas tentang masalah di Kota Tangerang belakangan ini, di mana ada sekelompok mahasiswa yang mengadakan misa rosario di suatu kosan. Nah, namun mereka mendapatkan teguran lah dari ketua RT atau RW ya, RT kayaknya, ketua RT setempat. Nah, namun di sana terjadi suatu tindakan kekerasan. Selamat siang teman-teman semuanya. Karena biar tidak ngantuk, maukah mendengarkan pantun saya? Jangan lupa catatnya ya. Baik. Makan pempek di pinggir musim. Tambah cukup pedasnya ngeri. Kalau nanti kami grogi, mohon tepuk tangan biar makin berani. Oke, terima kasih. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 3. Saya sendiri Happy, teman-teman bisa panggil saya Happy. Terjadi di tanggal 5 Mei tahun 2024, bertempat di Kota Tangerang Selatan, di mana kronologi singkatnya ada sekelompok mahasiswa Katolik Unpam Universitas Pemulang menggelar ibadah doa rosario bersama di salah satu kontrakan atau ruangan di lokasi tersebut. Kemudian warga sekitar bersama aparat lingkungan, di sini RT dan kalau dari berita, datang dan meminta acara tersebut dihentikan dengan alasan terlalu malam atau mengganggu. Kemudian dari situ keributan terjadi dan terjadi cekcok dan beberapa mahasiswa mengalami luka-luka. Nah, lalu teman-teman, masalah yang tadi sudah dicari, lalu itu didiskusikan oleh masing-masing kelompok. Nah, di mana nantinya di masing-masing kelompok ini itu akan membahas masalah ini menggunakan strategi yang tadi barusan dibawakan sebagai materi.
yaitu tentang iceberg analysis dan juga U-Process, di mana strategi ini merupakan cara kita untuk mengenali masalah di masyarakat dengan cara kita itu mencari dulu apa sih penyebab dari masalah tersebut. Nah, lalu setelah kita sudah mengetahui dan juga mengenali penyebab dari masalah tersebut, barulah kita memecahkannya secara mengakar dan juga komprehensif, teman-teman. Di kita ini negara yang besar, ya kan? Yang di dalamnya beragam. Kita ini ada kekuatan besar sebagai bangsa Indonesia. Kita bangsa yang beragam dan beragama. Ini harus kita jaga. Nah, selanjutnya teman-teman, itu nanti akan ada pembawaan materi lagi tentang penguatan moderasi beragama bagi pemuda lintas agama yang nantinya akan langsung dibawakan oleh mantan Menteri Agama Republik Indonesia pada tahun 2014 hingga 2019, yaitu Bapak Dr. Lukman Hakim Saifuddin. Jadi beliau ini langsung terbang dari Jakarta pagi ini, dan setibanya beliau langsung ke Balai Diklat untuk membawakan materi kepada kami. Dr. Lukman Hakim Saifuddin di Balai Diklat. Sebelum menjadi Menteri Agama pada tahun 2014, Bapak Lukman Hakim ini juga pernah menjabat sebagai Wakil Ketua MPR RI pada tahun 2009 hingga 2014. Nah, bahkan beliau ini juga dapat kita kenal sebagai Bapak Moderasi Beragama di Indonesia saat ini. Sedikit fun fact, teman-teman, ayah dari Bapak Dr. Lukman Hakim Saifuddin. Sedikit fun fact, teman-teman, ayah dari Bapak Dr. Lukman Hakim Saifuddin ini juga merupakan mantan Menteri Agama Republik Indonesia. Tetapi beliau menjadi mantan Menteri Agama atau menjadi Menteri Agama itu pada saat zamannya Soekarno. Nah, saat ini anaknya juga menjadi Menteri Agama, tetapi pada tahun 2014 hingga tahun 2019. Dan kita yang salah paham, lalu kemudian menyebutnya sebagai moderasi agama. Padahal bukan moderasi agama, moderasi beragama. Agama dan beragama dua hal yang berbeda. Agama adalah ajaran-ajarannya yang pasti benarnya, karena dia maha benar, dia maha sempurna. Pastilah ajarannya sempurna. Jadi agama pasti benarnya. Tapi bagaimana cara kita manusia memahami dan mengamalkan ajaran agama? Itu dua hal yang berbeda. Agama dan beragama, dua hal yang berbeda. Beragama itu dua saja unsurnya: memahami ajaran-ajaran agama dan mengamalkan ajaran-ajaran agama. Faham dan amal. Faham itu memahami, lalu kemudian melahirkan keyakinan, dari keyakinan itulah iman. Maka agama, beragama itu adalah beriman dan beramal. Iman dan amal selalu berpasangan. Dua hal yang bisa dibedakan tapi nggak bisa dipisah-pisahkan. Karena iman itu kan keyakinan, belief, yang dia tidak berhenti di situ, karena apa yang kita imani itu harus kita amalkan, harus manifest, harus mewujud, harus mengejawanta. Sebaliknya, apa yang kita amalkan harus berbasis pada iman, pada keyakinan. Jadi itu dua hal yang saling keterkaitan. Karena dia ekstrim, maka dia perlu dimoderasi. Pertanyaannya kemudian adalah, apa batasan suatu paham keagamaan, suatu amalan keagamaan itu dikatakan ekstrim? Apa ukurannya? Apa indikatornya? Apa parameternya? Apa tolok ukurnya? Suatu paham keagamaan atau suatu amalan keagamaan kok dikatakan ekstrim? Itu yang bagaimana? Ada yang ingin menyampaikan pandangannya? Yang ekstrim itu yang gimana sih? Ketika hal yang dilakukan itu tidak sesuai dengan norma atau moral. Tidak sesuai norma atau moral.
Apa contohnya? Apa sih? Apa paham atau amalan keagamaan yang nggak sesuai dengan norma atau nggak sesuai dengan moral? Itu apa contohnya? Misalnya ketika dia meyakini yang dilakukan itu adalah sebuah ajaran agama, tapi mengakibatkan orang lain, misalnya menderita luka, bahkan mungkin meninggal. Apa contoh konkretnya? Contohnya apa? Bunuh diri, misalnya. Oh, oke. Ajaran-ajaran agama yang masuk ke dalam wilayah universal, dia akan diyakini sebagai suatu kebenaran tanpa terkecuali oleh semua manusia di dunia. Tanpa terkecuali, tanpa melihat apapun latar belakang manusia itu. Apapun rasnya, etnisnya, suku bangsanya, jenis kelaminnya, warna kulitnya, agama yang dianutnya. Bahkan orang tidak beragama sekalipun, ateis misalnya dia, atau agnostik misalnya. Tapi kalau dia menghadapi ajaran-ajaran agama yang universal, yang inti, yang pokok, dia akan meyakini, iya ini kebenaran nih. Nggak ada keraguan sama sekali. Oke, teman-teman. Jadi tadi pembawaan materi oleh Bapak LHS itu menjadi sesi terakhir atau materi penutup kita pada hari kedua ini. Nah, sebelumnya aku disclaimer dulu teman-teman, semua cuplikan yang ada di video ini itu tidak ada niat ataupun maksud untuk menyinggung suatu kepercayaan apapun. Karena kan kita tinggal di negara Indonesia, kita memiliki negara dengan banyak keberagaman dan kita juga memiliki kebebasan untuk berpendapat. Tetapi sebelumnya aku ingatkan dulu teman-teman, semua cuplikan yang ada di video ini meskipun kita memiliki kebebasan berpendapat, tetapi tidak ada niat ataupun maksud apapun untuk menyinggung suatu kepercayaan apapun. Semoga kalian tetap suka dengan videonya dan sampai jumpa di hari ketiga, yaitu hari penutupan di besok. See you teman-teman.